Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Puji Nasutyani dari MN17D, Program Studi Manajemen Universitas Purwana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama kurang lebih 1 bulan pada PT BPR Sangga Buana Agung. Adapun judul yang saya angkat yaitu Implementasi Perencanaan Keuangan pada PT BPR Sangga Buana Agung. Yang pertama adalah latar belakang. PT BPR Sangga Buana Agung beralamat di Jalan Kertabumi nomor 38 Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan produk tabungan, kredit, dan deposito. Ilmu yang ingin saya dapatkan yaitu ingin mengetahui ilmu yang ada pada bidang keuangan dan ilmu mengenai perencanaan keuangan pada PT BPR Sangga Buana Agung. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Bank Perkreditan Rakyat Sangga Buana Agung, selanjutnya disebut BPR SBA, pada awalnya merupakan sebuah bank pasar yang didirikan pada tahun 1971 dengan izin usaha bank pasar nomor keterangan 010-DDK-DDI-II-4-72 dengan nama PT Bank Pasar Sangga Buana yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Johar nomor 15. Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 18 November 1971, di hadapan Notaris Raden Kosasih Sahri, dengan dihadiri 6 saksi, maka berdirilah perseroan terbatas atau PT Bank Pasar Sangga Buana Agung yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 9. Akta tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang nomor 52-N-1978. Berdasarkan akta notaris tersebut, Bank Pasar Sangga Buana Agung memperoleh persetujuan untuk melanjutkan usaha sebagai bank pasar. Dengan demikian, kedudukan dan keberadaan Bank Pasar Sangga Buana Agung sebagai lembaga keuangan secara hukum telah diakui oleh pemerintah dan diakui oleh undang-undang. Berikut ada logo perusahaan dan sedikit profil perusahaan. Nama perusahaan PT BPR Sangga Buana Agung, tanggal berdiri pada tanggal 18 November 1971, beralamat di Jalan Kertabumi nomor 38 Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan kode pos 41311, jenis perusahaan perseroan terbatas, jumlah karyawan saat ini 22 orang, produknya ada tabungan, deposito, dan kredit, serta emailnya bprsba@gmail.com. Ada visi dan misi PT BPR Sangga Buana Agung. Visinya yaitu menjadi BPR yang unggul dan yang terdepan di Kota Karawang. Kemudian ada misinya yaitu memberikan layanan yang prima bagi stakeholder atau nasabah dan masyarakat Karawang. Kedua, menjadi BPR yang sehat. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia agar dapat memenuhi tantangan ekonomi dan perbankan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Menurut Mary Parker Follett dalam buku Manajemen edisi 2 tahun 2016 halaman 8 mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugasnya itu sendiri. Kemudian manajemen atau pengelolaan dalam buku Manajemen edisi ke-10 jilid 1 tahun 2010 halaman 7 adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. Manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian manajemen yang saya paparkan, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh berbagai jenis organisasi, berbagai tempat seperti individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam buku pengantar manajemen tahun 2018 halaman 2 merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan yang ada untuk mencapai dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Manajemen keuangan juga adalah
aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal. Berdasarkan pengertian manajemen yang saya paparkan, manajemen keuangan dapat dibuat sintesa, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana sekecil mungkin serta menggunakannya agar mendapatkan hasil atau keuntungan. Kemudian ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, planning. Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua ada budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga ada controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan di kemudian hari. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan yang keempat ada auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Dan yang terakhir adalah reporting. Reporting yaitu melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan yang sedang berjalan. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, menurunkan biaya modal. Yang keempat, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Dan yang terakhir, mengurangi resiko operasional. Kemudian pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan edisi ke-10 tahun 2018 halaman 96 mengutarakan bahwa kegiatan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan juga merupakan penyusunan tindakan masa mendatang sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas yang dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, bulanan, triwulan, tahunan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian perencanaan keuangan yang saya paparkan tadi, maka dapat dibuat sintesa bahwa perencanaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkirakan posisi keuangan di masa yang akan datang, serta untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan perusahaan melalui manajemen keuangan. Selanjutnya, tujuan perencanaan keuangan. Yang pertama, untuk memperkirakan posisi keuangan di masa yang akan datang, dan yang kedua, untuk menaksir kebutuhan dana di masa yang akan datang. Model-model perencanaan keuangan dibagi menjadi dua: perencanaan keuangan jangka panjang dan perencanaan keuangan jangka pendek. Perencanaan keuangan jangka panjang yaitu perencanaan keuangan perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, jika melakukan rencana tindakan keuangan dan keputusan strategis tertentu. Model dari perencanaan keuangan jangka panjang seperti model persentase penjualan atau sales percentage method. Dan perencanaan keuangan jangka pendek yaitu perencanaan keuangan yang dimensi waktunya kurang dari 1 tahun. Manfaat perencanaan keuangan ada 3. Yang pertama, mengontrol penggunaan uang perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur perusahaan. Tujuan dan metode. Tujuan kerja praktek yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Tujuan khusus kerja praktek yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia kerja atau di dunia usaha, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan atau dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Dan yang terakhir, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Metode. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan
Praktikan ditempatkan di bagian customer service dan melakukan kerja dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di tempat kerja, saya berkoordinasi dengan HRD PT BPR Sangga Buana Agung, yaitu Ibu Desi Mariasi Simanjorang, Sarjana Komunikasi. Adapun tugas yang dikerjakan pada saat pelaksanaan kerja praktek yaitu yang pertama mencatat deposito yang masuk, dan yang kedua mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan, seperti membuat spesimen debitur yang akan mengajukan kredit. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama yang diberikan kepada penulis yaitu tugas yang berkaitan dengan tugas customer service, yang mana tugasnya mencatat deposito yang masuk, melayani nasabah yang akan menabung dan membuat spesimen mengenai debitur yang akan membuka rekening. Tugas pendukungnya yang pertama memperkenalkan tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pihak BPR, dan yang kedua mengeprint berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh debitur dalam pengajuan kredit yang akan disepakati, dan yang ketiga briefing saat akan dimulai pekerjaan, yaitu membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan dan solusi apa yang harus dihadapi oleh para karyawan. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada pada PT BPR Sangga Buana Agung adalah realisasi perencanaan keuangannya masih belum sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhinya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dapat mendukung perencanaan keuangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kondisi keuangan atau kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga PT BPR Sangga Buana Agung mendapatkan keuntungan yang tidak menentu setiap tahunnya. Solusi untuk mengenai permasalahan yang tadi saya paparkan yaitu pihak PT BPR Sangga Buana Agung harus menambah modal untuk memenuhi modal yang direncanakan pada perencanaan keuangan sebelumnya, dan pihak PT BPR juga harus menambah sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang perbankan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam pelaksanaan kerja praktek di PT BPR Sangga Buana Agung, terutama di bagian customer service, dalam merencanakan keuangan pada perusahaan, pihak PT harus memperhatikan beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung perencanaan keuangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu kondisi keuangan yang tidak stabil atau yang tidak bisa diprediksi di kemudian hari. Sarannya, pihak PT BPR Sangga Buana Agung harus menambah beberapa sumber daya manusia yang memadai dan merekrut beberapa sumber daya manusia untuk membantu pekerjaan agar cepat terselesaikan. Berikut adalah foto lampiran pada saat kegiatan pelaksanaan kerja praktek. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.